Baik semuanya, selamat datang di tutorial selanjutnya. Pada tutorial sebelumnya kita telah mempelajari mengenai bagaimana cara pembuatan variabel dan juga cara mengeluarkan data. Nah, pada tutorial kali ini kita akan membuat program untuk membaca input secara langsung dari user. Pada Python 3 disediakan fungsi untuk memasukkan nilai keyboard dengan menggunakan fungsi yang bernama input, di mana hasil dari fungsi input tersebut akan disimpan ke dalam sebuah variabel. Contohnya, kita akan membuat fungsi untuk meminta user memasukkan nama, lalu menampilkan pesan selamat datang beserta namanya. Nah, untuk langkah pertamanya sendiri, di sini kita buat file baru dulu. Di sini langsung saja diklik di sini, lalu ketikkan tutorial 2.py. Setelah muncul file berikut, buat variabelnya nama, mana variabel ini akan menyimpan nama yang akan diinput oleh user. Lalu gunakan fungsi yang namanya input. Argumen untuk fungsi tersebut adalah sebuah perintah. Misalkan kita beri perintahnya masukkan nama Anda. Lalu setelah itu kita akan tampilkan nama tersebut seperti itu. Misalkan selamat datang, terus dilanjutkan dengan variabel nama, misalkan dari selamat datang Jack, seperti itu. Kita save, lalu langsung coba saja di sini. Python tutorial, jangan lupa tuliskan Python tutorial 2.py. Jadi ini untuk menjalankan perintahnya, menjalankan kode yang sudah dibuat. Enter. Nah, di sini akan diberikan kode bar seperti ini, masukkan nama Anda, dan seperti ini sama dengan yang di atas. Sini saya misalkan masukkan nama saya Jack. Nah, di sini akan langsung di output di print selamat datang Jack. Jadi masukkan nama Anda ini, nanti yang fungsi input ini akan berfungsi sebagai inputan dari user. Nah, hal yang harus diperhatikan di sini adalah bahwa fungsi input itu akan selalu menghasilkan nilai yang bertipe string. Hal ini dapat dibuktikan dengan menambahkan baris code berikut untuk mengecek apakah data dari tipe data dari variabel nama tersebut. Caranya print type nama. Nah, di sini dia akan cek namanya itu tipe datanya apa. Kita cek lagi. Teman-teman dapat lihat di sini, ternyata variabel yang isinya nama ini kelasnya itu string. Jadi di sini ya string itu kalimat. Nah, jadi input ini akan selalu mengembalikan kalimat gitu, atau string gitu. Nah, tapi bagaimana jika kasusnya data yang ingin dimasukkan itu berupa angka dan ingin melakukan operasi matematika pada angka tersebut? Jadi yang harus dilakukan supaya bisa mengoperasikan matematika tersebut, maka harus terlebih dahulu diubah tipe datanya. Nah, kita akan terlebih dahulu membuat contoh di mana kita akan menjumlahkan dua angka yang akan dimasukkan oleh user, lalu angka tersebut akan ditampilkan. Di code awal ini kita akan menampilkan konversinya dahulu dengan code berikut. Jadi yang di atas ini di komen dulu, lalu di bagian bawahnya misalkan ada variabel 61 dengan input angka 1. Lalu ada variabel kedua 62. Di sini input
angka 2. Nah, di sini si variabel ini akan meminta input angka 1 dan angka 2, lalu akan disimpan ke dalam variabel 61 dan 62. Setelah itu, kedua variabel tersebut akan kita jumlahkan. Lalu kita tampilkan hasil penjumlahan keduanya. Sudah, langsung di sini kita run saja programnya. Nah, di sini diminta angka 1, angka pertama maksudnya bebas isinya berapa, misalkan saya 3 di sini. Lalu angka keduanya saya isi misalkan 4. Nah, di sini dapat dilihat hasil penjumlahannya itu 34. Kenapa? Karena tipe datanya ini string. Kalau string ditambah string, hasilnya itu bukan hasil penjumlahan, tapi hasil penggabungan. Nah, untuk bisa menghasilkan nilai yang integer atau angka, tipe 6 ini harus diubah ke angka terlebih dahulu. Misalkan kita ubah ke integer. Caranya gampang, tinggal tambahkan int di depan, lalu tutup kurung seperti ini. Di sini juga tinggal ditambahkan int, lalu tutup kurung seperti ini. Nah, ini artinya ketika user sudah input angka pertama, angka itu akan diubah ke bentuk integer, lalu baru dimasukkan ke 61. Sama juga 62 akan seperti itu. Setelah itu mereka akan dijumlahkan, tapi anggapannya ini sudah menjadi angka. Jadi jumlah itu bukan string lagi sama kayak yang tadi. Jadi di sini hasil penjumlahan bukan penggabungan. Lalu akan ditampilkan hasil penjumlahannya. Kita coba dengan angka yang sama lagi. Sekarang 3, 4. Nah, teman-teman dapat lihat di sini hasilnya itu 7. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai cara bagaimana membuat konstanta. Konstanta sendiri adalah nilai yang tidak berubah. Contohnya nilai pi di dalam matematika yang nilainya tetap 3,14 itu. Biasanya pada bahasa pemrograman lain terdapat sintaks tertentu untuk membuat konstanta. Namun di Python tidak ada. Hal ini karena Python tidak mengimplementasikan konsep konstanta. Sehingga konstanta yang dibuat oleh programmer dalam Python adalah konstanta yang dimasukkan ke dalam fungsi. Jadi contohnya seperti ini. Cara buat konstanta ini itu def pi. Kita buat konstanta pi, lalu return 3,14159265 seperti ini. Artinya apa? Def pi ini fungsi yang kalau kita panggil si pi ini, dia akan kasih nilai 3,14 dan seterusnya. Contohnya kita mau cari buat perhitungan ruas lingkaran, radius sama dengan input masukkan radius. Nah, di baris pertama ini kita meminta user untuk memasukkan radius lingkaran, lalu luas akan dihitung seperti luas sama dengan pi. Nah, ini cara panggil fungsi. Jadi pi di sini nanti akan bernilai 3,14. Lalu kali radius. Lalu tinggal di print luas lingkaran adalah luas. Nah, jadi program ini berfungsi untuk menghitung luas lingkaran. Jadi radius di sini akan dimasukkan oleh user, lalu luas akan dihitung dengan rumus pi kali radius kuadrat. Di pi di sini akan nilai 3,14, lalu di print. Contohnya kita langsung saja coba. Di sini dia minta masukin radiusnya, dan saya masukin 3, lalu enter. Nah, di sini dia langsung munculkan luas lingkaran adalah 28,274 dan seterusnya. Teman-teman dapat membuktikannya sendiri menggunakan kalkulator. Nah, dari contoh di atas kita tahu bahwa sebenarnya konstanta di dalam Python itu hanya sebuah konvensi saja, perjanjian gitu. Masih banyak cara lagi cara pembuatannya, tapi ini salah satu cara pembuatannya. Demikian tutorial kali ini. Terima kasih.